Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mengatakan Allah punya tubuh, maka dia kafir. At-tajsim al-mujassimah huwa kafir. Nah, ini bukan kata saya, kata ustaz-ustaz yang membahas yang lebih muda daripada saya. Kalau saya umur sudah 66 tahun pensiunan, sedangkan yang menyajikan ini umurnya ya sekitar 30-an tahun. Masih muda-muda, tapi pemikiran mereka lebih tajam daripada pikiran yang saya sendiri. Pikiran saya ada sama mereka, tapi mereka ini lebih khusus, lebih tajam, dan lebih menggelitik. Itulah sebabnya saya mewajibkan diri saya untuk merekam perdebatan ini. Ini debat ini, tapi debatnya bukan head to head, tapi secara umum. Mari kita dengarkan. Masya Allah, rugi kita yang tidak mendengarkannya. Itu dalil satu diambil, yang lain tidak diambil. Ahlussunnah Jamaah mampu mengkompromikan dalil-dalil yang berbeda-beda tadi. Itu Ahlussunnah Jamaah. Kemudian juga Ahlussunnah Jamaah mampu mengkompromikan, meletakkan dengan adil antara dalil nas dan juga akal. Iya. Agama itu sumbernya dari nas, bukan dari akal. Akal itu hanya dipakai untuk memahami nas. Dan kita ingin tegaskan, ya, saya ingin membantah apa yang disampaikan tadi oleh Ustaz Ridwan. Akal sehat tidak akan bertentangan dengan nas yang qat'i. Dan qat'i kita sebutkan di sini bukan cuma qat'iut thubut, tapi juga qat'iut dalalah. Hanya hati-hati ya, nas qat'i tidak akan pernah bertentangan dengan logika sehat. Hati-hati, jangan buang akal. Manusia kalau membuang akal, maka dia nanti akan pakai akal-akalan. Dan kita tidak ingin pakai akal-akalan. Nah, sekarang kita main data. Tadi sudah disebut oleh Ustaz Wahidul Rahman sedikit data. Bahwasanya Madrasah Asy'ariyah Maturidiyah itu adalah benteng pertahanan Ahlussunnah wal Jamaah dan tidak pernah diperdebatkan ulama dari masa ke masa. Kita sebutkan saja tokoh-tokohnya. Kalau dari segi politisi yang kita tahu itu memakai kurikulum Asy'ariyah adalah Perdana Menteri Nizamul Mulk, itu sangat masyhur sekali, yang mendirikan Universitas Nizamiyah. Di sana Imam Haramain mengajar, di sana Imam Ghazali juga mengajar. Kemudian ada Nuruddin Zanki, ini juga terkenal ya. Nuruddin Zanki dilanjutkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ini luar biasa. Beliau adalah salah satu panglima yang dahulu membebaskan kembali Al-Quds. Mudah-mudahan Al-Quds kembali ke pangkuan kita kaum muslimin. Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian juga kita sebut Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, beliau adalah representasi Maturidiyah. Dua panglima yang dipuji oleh Nabi SAW dalam nubuat beliau ini memakai konsep Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Kemudian juga kita tahu bahwasanya Madrasah Asy'ari itu bukan cuma Imam Asy'ari, tapi lintas zaman selalu dilanjutkan oleh orang-orang yang cemerlang. Ada di tokoh-tokoh akidah Asy'ariyah, silakan lihat di situ ada Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani, Abu Bakar bin Furat, Abu Ishaq Isfaraini, Abu Mansur Al-Baghdadi, Abu Qasim Al-Qushairi, Abu Muzaffar As-Safaraini, Imam Haramain Al-Juwaini, Imam Ghazali, Abu Fathah Syarastani, Salahuddin Ar-Razi, Saifuddin Amiri, Izzuddin bin Abdi Salam, Taqiyuddin Subki, anak beliau Tajuddin As-Subki, Aduddin Al-Idi, Ahmad As-Sanusi yang merumuskan sifat 20, Ibrahim Al-Laqani. Nah, jadi ada yang merumuskan sifat 20, itu artinya kunci-kunci pemahaman tentang akidah 20 saja sudah cukup. Nah, tapi ada yang menambahkan supaya lengkap lagi sifat 50, dimasukkan sifat Nabi yang 8 itu, 4 sifat yang wajib bagi Nabi, 4 sifat yang mustahil bagi Nabi, 1 yang harus, yang mubah. Nah, jadi dikumpulkan dalam sifat 50. Nah, ada orang yang bertanya, apakah sifat Nabi, apakah sifat Allah itu cuma 20? Wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayyat sama basar kalam qadiran muridan ilman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Jadi pertanyaannya itu kan 20. Apakah sifat Allah itu cuma 20? Tidak. Sifat Allah itu lebih 100 miliar, 1 juta miliar lebih. Sebut sajalah sifat yang baik-baik itu sifat Allah. Tapi kok disebutkan oleh Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi cuma 20? Itu kunci-kuncinya 20 itu sudah cukup untuk berdialog dengan Yahudi, untuk berdialog dengan Nasrani,
berdialog dengan orang ateis, berdialog dengan orang Wahabi, berdialog dengan orang Ibnu Taimiyah. Dengan 20 itu saja sudah cukup. Nah, kalau merasa belum cukup, nah bahas lagi banyak yang terkandung di dalam Asmaul Husna. 99 nama Allah itu nama yang merupakan sifat Allah. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Subhanallahi amma yushrikun. Banyak sekali sifat-sifat Allah itu. Namun untuk berdebat 20 kuncinya kuasai, itu sudah bisa berdebat kemana-mana. Baik pun berdebat dengan orang Yunani. Orang Yunani memang sudah mempunyai juga sifat-sifat Allah, tapi dia tidak tahu nama Allah itu siapa. Orang Yunani menyebut dengan prima causa. Itu sebab wujud Allah. Berdekatan dengan pemahaman prima causa. Penyebab pertama itu terjadinya alam semesta adalah Allah. Dan kemudian independen. Allah itu mandiri. Tidak dimunculkan oleh siapa-siapa. Ini berdekatan dengan sifat qidam. Allah itu dahulunya, sejak dahulu dia mandiri, bukan hanya sekarang. Dan kemudian Allah itu sifatnya absolut. Nah, absolut ini mutlak, kekuasaannya tanpa batas. Ini hampir setara dengan sifat qudrat. Cuma filsafat Yunani ini dia tidak tahu. Hanya dia sebut ada faktor X di luar alam semesta. Faktor X itu yang sifatnya prima causa, yang sifatnya independen, sifatnya absolut, dan sifatnya distinct. Distinct ini berbeda dengan apapun. Hampir setara dengan mukhalafatu lil hawadis, tidak serupa dengan apapun. Distinct pendekatannya dalam filsafat Yunani. Sehingga orang-orang Wahabi menuduh, itu dijeblak dari sifat Yunani. Terbalik. Orang Yunani itu sudah mempunyai paham sesuatu kekuatan di luar alam semesta. Ini yang dia bukan sesuatu tapi tidak tahu namanya. Sifatnya yang mereka ungkapkan itu cuma 7 atau 6 saja yang dia ketahui. Adanya prima causa, independen, absolut, distinct, dan ada unik. Unik itu satu-satunya. Dan ada namanya actus purus. Keberadaannya itu murni. Bagaimana murninya? Dahulu dia ada, sekarang dia ada. Setelah alam semesta ini hancur, dia tetap ada. Itu namanya actus purus, bahasa Latin. Actus itu keberadaannya, purus itu pure. Pure itu artinya murni. Nah, ini pendekatan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi secara ilmiah kita bisa mengetahui, kita bisa berdebat dengan orang Yunani sendiri. Kalau memang Anda mengakui adanya sang prima causa, kenapa Anda tidak bertauhid, bersyahadat? Tinggal selangkah lagi mereka bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, mereka sudah dapat. Tapi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu yang belum. Nah, itulah orang ateis termasuk Yunani. Yunani itu kan cikal bakal pemikiran ateis juga ada di dalamnya. Kenapa? Karena hanya mereka memakai filsafat pemikiran murni seperti Aristoteles, Plato, Anaximenes, Alexandros, dan termasuk Thales. Banyak lagi ilmuwan lainnya yang di ujung-ujungnya mereka mengakui adanya faktor X yang sangat dahsyat, kekuatannya luar biasa, yang menciptakan alam ini yang luar biasa. Coba bayangkan, katanya alam ini rumit, dahsyat, rapi, teratur, luar biasa. Mustahil yang menciptakannya bukan yang maha luar biasa. Masya Allah. Lanjut kita dengarkan. Takdir Muhammad Dasuki, Said Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki. Ini guru dari Said Zaini Dahlan. Said Zaini Dahlan nanti memiliki murid, yaitu Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau nanti punya murid. Ada Haji Rasul, bapaknya Buya Hamka, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dan kita bisa mengetahui bahwasanya para ulama terakhir yang kita sebut ini, ulama-ulama Indonesia itu memiliki pengaruh yang besar dari madrasah Imam Al-Asy'ari. Contohnya Bapak Buya Hamka, yaitu Haji Rasul.
Ini DR kalau kita di Minang menyebut beliau itu. Iya. Itu beliau punya buku judulnya Umdatul Anam fi Ilmil Kalam. Iya. Umdatul Anam fi Ilmil Kalam, dan beliau membahas di situ sifat 20. Ini para B, Syekh Ibrahim Musa yang juga merupakan murid dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabau punya kitab judulnya Hidayah. Itu juga membahas kitab 20. Kemudian juga Nyak Canduang pasti, ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pasti. Tapi saya ingin tegaskan bahwasanya kaum muda di Sumatera Barat itu juga menganut paham Asy'ari dalam akidah. Bahkan Buya Hamka juga di dalam Harian Kompas, ini tulisan beliau terakhirnya. Jadi jangan dibanding-bandingkan nanti dengan tulisan-tulisan awal beliau yang memang kita akui bahwasanya beliau punya perjalanan ilmiah sendiri. Bahkan beliau juga Hamka juga punya perjalanan sendiri. Beliau pada awalnya tidak mengakui qiyas, ijma', hanya Al-Quran dan hadis saja. Tetapi kata beliau, setelah saya membaca beratus-ratus ribu buku, pada mulanya saya hanya membaca satu buku, orang salah semua. Tetapi setelah saya mengikut beratus-ratus konferensi Islam tingkat dunia, dan saya mempelajari beratus-ratus ribu buku, saya berpendapat bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah memang garis tengah yang menggunakan teks, konteks, dan menggunakan akal yang tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan mustahil ayat-ayat Al-Quran itu bertentangan dengan rasional. Mustahil. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang bertentangan dengan akal. Karena itu memelihara akal bahagian dari maqasid syariah. Hibzul aqli, memelihara akal. Masya Allah. Nah, kita dengarkan Ustaz yang muda-muda ini, yang masih muda-muda. Saya umur 66 tahun, mereka umur mungkin sekitar 36 tahun atau 26 tahun. Muda-muda, tapi lebih tajam pembahasannya, lebih mengena dan menjawab persoalan kekinian. Masya Allah, rugi kalau tidak saya abadikan ya keterangan mereka. Dia pernah kritik ahli fikih ya, bukan cuma ahli tauhid yang beliau kritik, bukan cuma tasawuf yang beliau kritik, ahli fikih juga beliau kritik. Tapi itu bukan makam kita membahasnya di sini. Apa kata beliau? Dalam Harian Kompas tanggal 11-12 Desember tahun 1980, beliau katakan kita di Indonesia ini adalah golongan Sunni. Jelasnya ialah bahwa dalam menegakkan akidah kita menganut paham Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, jadi Hamka sendiri mengatakan akidah manusia seluruh dunia kecuali kelompok sempalan itu memakai mazhab Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kenapa? Karena Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-Asy'ari inilah yang serius, betul-betul serius mempelajari tentang akidah dan serius kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi yang betul-betul kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini adalah Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-Asy'ari. Mereka lah yang berhak untuk menyebut kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena mereka hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis. Jadi untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah bukan hanya kepada satu hadis seperti orang sekarang ini. Kembali kepada sunnah. Apa sunnahnya? Kullu bid'atin dolalah. Hanya satu hadis itu saja. Katanya ahli hadis. Nah, ini selalu diulang-ulang oleh Pak Kiai Haji Idrus Ramli. Nah, untuk lebih tajamnya kita dengarkan berikut ini. Di dalam amalan syariat Islam, kita pengikut mazhab Syafi'i terutama dan menghargai juga ajaran-ajaran dari ketiga imam yang lain. Ini dia bosku, solusi depan rumah cantik tanpa takut tagihan listrik. Solar light lampu dinding. Kita lewati saja, lewati. Masya Allah. Selanjutnya, salah satu tuduhan bahwasanya seolah-olah mazhab Asy'ari ini hanya pakai logika yang menyampaikan dalil itu bohong juga. Kenapa? Karena ahli-ahli hadis itu banyak yang ikut mazhab Asy'ari. Silakan dilihat ya ulama. Silakan rapat ulama. Jadi kenapa Asy'ari ini dituduh memakai logika semata? Karena pendapat-pendapat Asy'ari ini mengikut teks Al-Quran ditambah dengan konteksnya dalam situasi apa, asbabun nuzul apa ayat Al-Quran tadi diberikan, dan memakai rasional yang banyak digunakan orang ahli-ahli filsafat. Nah, dalam menggali filsafat tadi ketemulah dengan filsafat Yunani yang ada membenarkan pola pikir yang disampaikan oleh Asy'ari tadi. Yang 6 yang saya sebutkan tadi itu sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Asy'ari, sehingga kelompok Asy'ari ini bisa berdebat dengan orang Yunani dan orang ateis yang menyatakan Allah itu, Mr. X itu adalah sang prima causa,
adalah sang independen, absolut, distinct, unik, dan actus purus. Actus purus, keberadaannya murni, Masya Allah. Jadi mentang-mentang bisa diserap oleh orang filsafat, dikatakan Al-Asy'ari ini menyontek dari filsafat Yunani. No, tidak demikian. Masya Allah, coba kita dengar. Hadis dari kalangan Asy'ari ada Al-Hafiz Daruqutni, Al-Hakim Naisaburi, Al-Hafiz Lalikai, Al-Hafiz Asbihani, Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi.